Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Untuk pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat Kang Dayat ya, sudah mengirimkan ceritanya. Dan seperti inilah cara saya membawakannya ya Kang. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya Kang Dayat, yuk kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Penulis berkata, Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk mengisi di hari libur ini, penulis akan bercerita yang tentunya masih di kisah nyata. Semoga berkenan. Terlahir dari keluarga religius, suatu anugerah buatku. Dengan demikian, tidak harus bersusah payah dalam mencari ilmu agama, karena secara otomatis sudah tersetting di dalamnya. Namun, bukan berarti hal itu sudah menjadi hal yang pasti. Semua akan berhasil menjadi baik dalam segala hal. Masih saja ada kekurangannya. Mungkin karena karakter yang dimiliki setiap orang itu berbeda sejak dilahirkan. Dari penuturan di atas, salah satunya aku yang memiliki sifat yang berseberangan dengan sifat dan didikan keluarga. Aku memiliki sifat yang usil atau iseng. Usil dalam artian suka ngerjain orang, dari yang biasa hingga dianggap luar biasa atau berlebihan. Akibat keusilanku, tak jarang aku kena hajar bapak. Beruntung sekali Umi belain aku. Pada tahun 1987 di desa Bukit Kemuning, SP3 Kecamatan Tapung, Riau. Saat itu aku baru kelas 3 SD. Kegiatanku sehari-hari selain sekolah, ya membantu orang tua sebisaku. Di usiaku yang baru kelas 3 SD, aku sudah bisa mencari rumput untuk pakan ternak, mencari kayu bakar untuk Umi masak dan banyak lagi. Singkat cerita, seperti biasa menjelang maghrib, aku sudah mandi dan bersiap pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Yang dilanjutkan, aku mengaji di madrasah. Di madrasah, aku banyak belajar ilmu agama, mulai dari membaca Al-Quran, tajwid, nahwu, dan banyak lainnya. Tentunya semua itu untuk bekal hidup di masa depan. Selepas melaksanakan sholat fardu isya, aku baru pulang ke rumah. Sampai di rumah, aku harus belajar pelajaran di sekolah dan setelahnya aku baru boleh makan, lalu tidur. Baru saja aku selesai makan dan hendak cuci tangan, aku mendengar suara speaker toa masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali ke rahmatullah saudara kita Harjono atau Akjono, tutup usia 70 tahun. Dek. Jantungku berdetak hebat mendengar berita itu. Secepatnya aku cuci tangan, lalu aku berlari dari dapur menuju ruang keluarga. Pak, Mi, dengar nggak pengumuman barusan dari masjid? Tanyaku ke Umi dan Bapak yang saat itu tengah nonton TV hitam putih 14 inch. Bapak dan Umi sedikit terkejut melihatku yang berlari dari dapur serta bertanya. Umi menggelengkan kepala lalu bertanya, "Emang pengumuman apa ya?" Tanyanya kepadaku. "Wak Jono meninggal, Mi," jawabku singkat. Mendengar Wak Jono meninggal dariku, Bapak dan Umi terkejut. "Yang bener ya?" Tanya Bapak kepadaku, seakan ia tak percaya dan memastikan apa yang aku dengar. "Bener Pak, Dayat gak salah dengar. Barusan diumumkan di speaker tua masjid," jawabku berusaha untuk meyakinkan Bapak. Lalu Bapak berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mi, kita ke rumahnya yuk. Kasihan Wak Jono, sendiri hidupnya. Dia tak punya keluarga," ujar Bapak ke Umi. Sedikit aku ceritakan siapa Wak Jono. Wak Jono hidup seorang diri, tak ada keluarga. Beliau selalu ikut kemanapun Bapak pergi. Beliau salah satu sahabat setianya Bapak.
Mulai dari Bagansi Api-Api Riau hingga pindah ke daerah sekarang, beliau selalu ikut. Beliau aslinya dari Jawa Timur. Namun walau kedekatannya begitu akrab dan setia dengan Bapak, kami tidak tahu agamanya beliau sebenarnya apa, di Jawa Timurnya mana, karena memang beliau sangat tertutup dengan hal pribadinya. Lanjut cerita. Ya udah Pak, ayo kita ke sana, jawab Umi, bersedia untuk pergi ke rumah Wak Jono. Bapak dan Umi pun dengan segera berangkat, dan tentunya aku pun ikut serta bersama Bapak dan Umi. Kami bertiga ke rumah Wak Jono dengan berjalan kaki, karena memang saat itu kami belum punya kendaraan. Rumah Wak Jono lumayan jauh dari rumahku, kira-kira 3 km. Jalannya pun masih jalan setapak, karena jalan itu jalan pintas, bukan jalan akses sebenarnya. Teman-teman pembaca atau pemirsa di Fakta Sejarah bisa bayangin nih, gimana suasana saat itu. Belum ada listrik, jalan setapak, yang kiri kanannya masih hutan, dan kebun warga yang tidak terawat. Serta pada malam hari pula, tentunya begitu mencekam dan seram. Lebih seram ketika akhir bulan, belum gajian. Lanjut cerita. Kami berjalan dengan posisi Bapak paling depan, aku di tengah dan Umi paling belakang. Penerangan satu-satunya yang kami gunakan hanya obor yang terbuat dari botol kaca yang diisi minyak tanah dan diberi sumbu. Setibanya di rumah Wak Jono, terlihat sudah ramai. Beberapa warga sudah berkumpul. Karena memang di pedesaan, kepedulian sesama warga sangatlah tinggi. Tak pernah membedakan ras, suku, dan agama. Terlihat di ruang tamu plus ruang keluarga yang sempit itu, terbujur jasad Wak Jono. Singkat cerita, Bapak dan beberapa warga yang berada di sana terlihat berbincang-bincang. Sepintas aku mendengar dari pembicaraannya, yaitu membahas status Wak Jono. Keluarganya di mana? Agamanya apa? Dengan pertimbangan, Wak Jono memang tidak pernah terlihat sholat walau di rumahnya, apalagi pergi ke masjid. Kemudian salah satu warga memberi ide untuk memeriksa lemari atau tasnya Wak Jono untuk mencari tahu. Tak memakan waktu lama ditemukan beberapa yang bisa dijadikan sebagai bukti status keyakinannya Wak Jono. Di antaranya surat keterangan identitas, buku-buku yang ada di lemarinya. Di surat keterangannya disebutkan beragama Kristen, serta buku-buku yang ada yaitu buku agama yang dianutnya sesuai yang tertera di surat keterangan itu. Namun, langkah untuk memastikan tentunya masih ada, yaitu dengan cara memandikan jenazah beliau. Teman-teman pasti paham ya, jika seorang muslim dewasa tentunya disunat. Nah, dari situ akhirnya sepakat para warga menentukan agama beliau memang Kristen. Setelah dapat dipastikan keyakinannya, tentulah menjadi sedikit masalah, karena pengurusan jenazahnya tentunya berbeda. Sementara pada masa itu di kampungku tidak ada warga yang beragama non-muslim, apalagi rumah ibadahnya. Akhirnya Bapak mengambil keputusan, jenazah Wak Jono dilakukan dengan cara Islam, yaitu dikafani, namun tidak ada doa bersama dan sebagainya. Namun secara kemanusiaan, jenazah tetap diurus dengan baik dan layak. Malam itu setelah dimandikan dan dikafani, jenazah kembali diletakkan di ruang keluarga. Dan kesepakatan warga, besok paginya baru akan dikebumikan. Dan tentunya malam itu jenazah ditunggu warga, atau tidak ditinggal begitu saja sendiri di rumahnya. Keesokan harinya, pagi itu warga dengan kompak bahu-membahu mempersiapkan segala proses pemakamannya. Mulai yang menggali kubur, menyiapkan papan, dan tentunya nisan yang terbuat dari papan kayu meranti agar lebih kuat. Singkat cerita, jenazah pun dibawa ke pemakaman dan dimakamkan. Terakhir, nisan kayu ditancapkan di atasnya. Nisan kayu itu disamakan dengan nisan yang lainnya, tidak berbentuk salib. Tertera sebuah nama Harjono bin Fulan. Selamat jalan Wak, semoga Wak Jono bahagia di sana. Akan ku kenang segala kebaikanmu. Saat itu hanya doa yang dapat kuberikan dari dalam hati. Setelah selesai pemakamannya, para warga pun kembali ke rumah masing-masing meninggalkan Wak Jono di pembaringan terakhirnya dengan tenang.
Seminggu setelah meninggalnya Wak Jono, masih terdengar sekali membicarakan tentang Wak Jono. Warga sangat prihatin karena beliau hidup sendiri hingga akhir hidupnya, tanpa sanak dan keluarga. Tak luput ketika di madrasah di mana tempat aku mengaji, para santri yang jauh di atasku membicarakan tentang Wak Jono. Bahkan di antara mereka bercerita pernah melihat penampakan Wak Jono tengah berdiri di batas desa pada malam hari. Obrolan mereka hingga akhirnya ada yang nyeletuk berbicara. Sopo sing wani nyabut nisane Wak Jono saiki? Bawa ke sini, nanti kita patungan 500-an, ujar Mas Tono kepada yang lainnya. Saat itu aku yang berada di dekat mereka berpikir, lumayan juga nih 500 rupiah dikalikan 20 orang. Bisa aku beli jajan dan beli mainan. Diam-diam aku beranjak dari dudukku dan melangkah keluar dari madrasah itu, meninggalkan mereka yang masih membahas siapa yang berani. Dengan senter di tangan, aku melangkah sendiri menuju pemakaman. Jaraknya lumayan, kira-kira 2 km dari madrasah itu. Gelapnya serta sepinya malam tak aku risaukan, karena yang ada dalam pikiranku, besok pagi aku bisa jajan dan beli mainan. Setibanya di pemakaman, ku arahkan cahaya senterku karena pemakaman itu gelap dan hening. Hanya beberapa titik cahaya kecil yang melayang-layang. Itulah cahaya kunang-kunang. Aku terus melangkah memasuki area pemakaman. Tak terlalu sulit aku mencarinya, karena pada masa itu belum terlalu banyak kuburannya. Dan akhirnya aku menemukan kuburannya Wak Jono. Wak, Dayat pinjem nisanya ya, besok Dayat kembalikan, bisikku. Lalu ku cabut nisan kayu itu dan langsung aku bawa berlari menuju madrasah kembali. Jujur, saat itu tidak ada rasa takut. Mungkin karena aku masih kecil atau karena aku dibayangi akan mendapat uang. Dari luar madrasah, aku melihat mereka masih asik mengobrol, walau aku tidak tahu topik apa yang tengah mereka obrolkan. Setibanya di madrasah, aku langsung masuk. Mas, mana uangnya? Cepat kasih ke Dayat, ujarku seraya aku tadahkan tanganku kepada mereka. Tentu saja mereka terheran melihatku yang baru saja datang dan meminta uang. Uang apa ya? Tanya Mas Jumadi kepadaku. Ya uang upah cabut nisan Wak Jono lah, jawabku seraya aku keluarkan nisan kayu itu dari belakang badanku. Melihat aku mengeluarkan papan kayu itu, sejenak mereka tertawa dan memperhatikan papan itu. Dan mereka melihat tulisan yang tertera di papan yang aku bawa. Sontak mereka berteriak ketakutan dan berlarian keluar dari madrasah. Kabur! Suara teriakan mereka tentunya menimbulkan kegaduhan yang akhirnya terdengar oleh Pak Ustadz yang saat itu sedang berada di musola. Di samping madrasah itu, Pak Ustadz pun keluar dari musola. Dengan raut wajah heran dan penasaran, beliau bertanya, "Hei, ada apa nih ribut-ribut?" Tanya beliau. "Itu Ustadz, Dayat cabut nisan Wak Jono dan dibawa ke sini," jawab Mas Jumadi. "Dayat!" teriak Pak Ustadz yang tiada lain itu bapakku sendiri memanggilku. Dengan muka tertunduk ketakutan serta papan nisan di tangan, aku mendatangi beliau yang sudah pasti sedang marah di depan madrasah. "Iya Pak, ada apa?" ujarku kepada beliau. Ada apa? Bener, kamu nyabut nisan Wak Jono, hah?" bentaknya kepadaku. Iya Pak, jawabku dengan tergagap karena takut. Lalu aku menunjukkan nisan itu. Plak. Tanpa ditanya kenapa aku lakukan itu, Bapak langsung menyabet betisku dengan rotan. Seketika aku menangis dan minta ampun kepada Bapak. "Pokoknya Bapak gak mau tahu. Sekarang juga kamu kembalikan ke kuburan lagi," perintah Bapak kepadaku. Dengan masih menangis, aku membalikan badan dan melangkah pergi hendak membalikan nisan Wak Jono. Mas Jumadi saat itu merasa kasihan kepadaku. Ia pun berniat untuk mengantarkanku mengembalikan nisan itu. Tapi kembali Bapak berkata, "Jadi antar, biarkan dia sendiri," ujar Bapak ke Mas Jumadi. Dan akhirnya aku pergi sendiri. Singkat cerita, aku tiba kembali di area pemakaman itu. Aku sedikit was-was, jujur ada rasa takut.
Tak seperti saat aku mencabut nisan itu. Mentalku diobrak-abrik oleh kelebatan putih dari pohon beringin yang tumbuh besar dan kekar di atas area pemakaman. Daunnya rimbun hingga dahannya tidak terlihat tertutup daunnya. Aku palingkan muka ke kiri dan ke kanan, karena saat itu aku merasa banyak mata tengah mengawasiku. Setelah aku temukan makamnya Wak Jono, nisan itu aku tancapkan. "Wak, ini nisannya Dayat, kembalikan ya Wak." Jelep. Lalu aku membalikan badan dan berlari sekuat yang aku bisa. Terdengar dari belakangku suara tawa yang sungguh tak merdu di telingaku. Aku tidak peduli dengan suara tawa itu. Aku terus berlari menjauh dari area pemakaman. Dengan nafas tersengal-sengal, aku tiba di depan rumahku. Aku langsung pulang ke rumah saja, tak kembali ke madrasah lagi. Karena kalau kembali ke madrasah, sudah pasti aku kena omel sama bapak. Baru saja aku berbelok masuk halaman rumah. "Kenapa Dayat lari waktu di kuburan? Hihihi." Begitu suara yang tertawa. Tiba-tiba saja terdengar olehku suara seorang yang aku kenal dan diakhiri tawa kecil. Sontak aku terkejut dan aku palingkan muka ke sebelah kananku. Aduh, kaget aku. "Bude, bikin kaget saja. Berarti yang tadi nakutin aku Bude ya?" Tanyaku kesal, dan ternyata Bude Suci. "Makanya jadi anak jangan nakal," jawab Bude dengan tawa tak merdunya. Sungguh membuat aku makin kesal. "Awas, Dayat tebang nanti rumah Bude, baru nyaho," anjakku kesal. Lalu aku masuk ke rumah. Setelah di dalam rumah, kulihat Umi tengah membaca Al-Quran dengan pasang muka sedih. Aku duduk di samping Umi. Tujuanku supaya Umi kasihan kepadaku, walau beliau belum tahu cerita yang baru saja aku alami. Tak lama, Umi pun selesai membaca Al-Quran, lalu bertanya kepadaku, "Kenapa badanmu berkeringat? Kakimu kotor-kotor gini ya?" ujar Umi terheran. Singkat cerita, aku ceritakan semua yang baru saja aku alami. Setelah aku ceritakan, bukannya kasihan, justru Umi malah ikutan marah. Nasib, pikirku. Dan selesai kisah ini. Sedikit menambahkan keusilanku ketika masih kecil. Salah satu contoh keusilanku, entah mengapa saat itu aku bisa punya ide untuk berbuat usil, yang jika saat ini aku ingat memang aneh. Suatu malam selepas pulang dari mengaji, kira-kira pukul 9 malam, diam-diam aku mengambil mukena dari rak penyimpanan di musola, di mana biasa aku sholat. Aku dengan berjalan kaki menuju area pemakaman. Pemakaman itu letaknya di perbatasan dusun, sementara akses jalan keluar masuk ke dusun seberang cuma satu dan harus melewati jalan itu. Area pemakaman itu di sebelah kiri jalan. Apabila hendak menuju ke dusun seberang dan pemakaman tanahnya lebih tinggi dari jalan lintas tersebut, dan diam-diam aku memasuki area pemakaman. Aku berdiri di balik pohon sawit yang tumbuh dengan subur, tepat di tepi jalan. Aku pakai mukena yang berwarna putih dan menunggu orang yang akan melewati jalan itu. Dari kejauhan, aku mulai melihat ada sinar lampu kendaraan yang hendak lewat. Dan sepertinya itu sepeda motor, karena aku lihat cahaya lampunya cuma ada satu. Aku tunggu hingga benar-benar dekat. Dan begitu sepeda motor itu tepat hendak melintas di area pemakaman, seketika itu pula aku melompat ke tepi jalan, layaknya pocong. Tentu saja, perbuatanku itu membuat si pengendara motor terkejut dan ketakutan. Bahkan ada yang sampai masuk parit di sebelah kanan jalan itu. Sebenarnya banyak lagi keusilanku. Karena keusilanku itu, aku dimasukkan ke dalam sumur dari jam 5 sore sama bapak. Beruntung sebelum maghrib bapak pergi ke masjid, aku dikeluarkan Umi dengan menggunakan tali. Walau ya, aku harus mengintai bapak jam berapa pulang dari masjid. Karena sebelum bapak pulang, aku harus masuk ke sumur lagi, sampai bapak sendiri yang mengeluarkan aku dari sumur itu. Demikianlah kisah dari masa kecil Kang Dayat. Saya pamit undur diri. Terima kasih buat Kang Dayat dan terutama teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini di sini ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.